Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fathasiran dari kelas B dengan NIM 110462057 dari Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Pada kali ini topik pembahasan ada model-model ya, untuk pengertian model, ada yang masyarakat, pribadi, kemudian ada landasannya, ada metodenya, dan ada evaluasi dan refleksi. Kita telah masuk ke model proses penelitian tindakan masyarakat atau CAR ya. Community Action Research atau CAR adalah pendekatan pasif dan kolaboratif untuk penyelidikan dan perubahan sosial yang melibatkan masyarakat di garis depan proses penelitian. Pada intinya, model proses CAR ini terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan, masing-masing memainkan peran penting dalam memfasilitasi inisiatif berbasis masyarakat. Model proses CAR dimulai dengan langkah identifikasi masalah dan penetapan tujuan oleh anggota masyarakat. Kemudian kolaborasi terjadi dalam perencanaan dan desain proyek untuk menghasilkan rencana aksi yang komprehensif. Implementasi proyek melibatkan kerjasama dalam mewujudkan rencana tersebut. Dalam proses berlangsung, pemantauan dan evaluasi terus-menerus ditekankan untuk menilai kemajuan dan membuat penyesuaian. Secara keseluruhan, model proses CAR membantu masyarakat melalui langkah-langkah pemecahan masalah dan pemberdayaan yang terstruktur dengan mengadopsi prinsip partisipasi, kolaborasi, dan refleksi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangani tantangan, mendorong keadilan sosial, dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke pemahaman dari proses riset aksi. Action research atau AR adalah pendekatan dinamis dan partisipatif untuk penyelidikan yang memberdayakan individu untuk masyarakat untuk mengatasi masalah mendesak, mendorong perubahan positif, dan meningkatkan pembelajaran dan pengembangan. Berakar pada prinsip kolaborasi, refleksi, dan tindakan, model proses riset aksi berfungsi sebagai peta jalan untuk membantu inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat dan mendorong hasil transformatif. Model proses riset aksi menitik beratkan pada keterlibatan masyarakat dalam siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan awalnya adalah mengenali masalah dan menetapkan tujuan bersama, diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi secara kolaboratif. Selama pelaksanaan, terus dilakukan pengumpulan dan analisis data untuk menilai kemajuan dan membuat penyesuaian. Evaluasi akhir memberikan refleksi, pembelajaran, dan penyebaran temuan. Model ini mendorong keterlibatan masyarakat, pemberdaya, dan perubahan sosial melalui kerjasama, refleksi, dan tindakan bersama. Kemudian kita masuk ke model proses penelitian tindakan pribadi. Model ini merupakan yang disingkat PARM ini merupakan pendekatan yang dipersonalisasikan dan introspektif untuk penelitian tindakan yang menekankan pertumbuhan individu, refleksi, dan pembelajaran transformatif dalam pengetahuan pendidikan masyarakat. Nah, selebihnya bisa dibaca. Inti dari model proses penelitian tindakan pribadi atau PARPM adalah kesadaran terhadap diri sendiri dan refleksi yang melibatkan proses introspeksi untuk memahami asumsi nilai dan bias yang membentuk pandangan seseorang tentang dunia. Tahap awal PARBM adalah mengenali masalah dan tujuan diikuti oleh langkah-langkah aksi dan eksperimen untuk mencapai tujuan tersebut. Selama implementasi, refleksi diri yang berkelanjutan menjadi kunci. Dengan penilaian dan evaluasi yang terus-menerus untuk memahami kemajuan dan hambatan, langkah terakhir adalah mengintesis temuan dan menguasai menjadi cerita yang konsisten dalam mendorong pertumbuhan pribadi dan berkontribusi pada budaya refleksi dan perbaikan yang terus-menerus dalam pendidikan masyarakat. Para PM mengajak praktisi untuk mengeksplorasi identitas pribadi mereka dalam konteks sosial yang lebih luas dengan harapan akan pertumbuhan dan transformasi. Kemudian ada landasan penelitian dalam riset aksi. Riset aksi sebagai metodologi yang berakar kuat dalam pendidikan masyarakat dibangun atas fondasi kuat yang memandu prinsip, proses, dan praktiknya. Riset aksi didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi demokratis, keadilan sosial, dan pemberdayaan. Berasal dari karya para sarjana seperti Kurt Lewin, Paula Freire, dan John Dewey, riset aksi muncul sebagai respon terhadap paradigma penelitian tradisional yang terpinggirkan. Filosofis riset aksi menggabungkan teori seperti kritis, pragmatis, dan konstruktivitis untuk menantang kekuatan yang ada, menerapkan solusi praktis, dan mengakui realitas sosial yang bersifat kolaboratif. Dalam metodologi ini, siklus berulang dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi memungkinkan peneliti untuk terlibat secara menerus dan responsif dalam upaya mereka melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi dan kerjasama. Berbagai pemangku kepentingan terlibat secara aktif yang menghasilkan hasil yang berarti dan berkelanjutan. Kesimpulannya, riset aksi memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk penelitian yang inklusif dan berdampak di bidang pendidikan masyarakat. Kemudian ada metode kualitatif dalam riset aksi.
Metode kualitatif memainkan peran penting dalam riset aksi dalam bidang pendidikan masyarakat, menawarkan wawasan yang kaya tentang kompleksitas pengalaman manusia, interaksi sosial, dan dinamika budaya. Salah satu kekuatan utama dari metode kualitatif adalah kemampuan mereka untuk menangkap sikap beragam dari fenomena sosial dan pengalaman manusia. Tidak seperti pendekatan kuantitatif yang mengutamakan data numerik dan analisis statistik, metode kualitatif menekankan eksplorasi makna, interpretasi, dan perspektif subjektif. Melalui beragam teknik seperti wawancara, kelompok fokus, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat memperdalam pemahaman mereka tentang realitas kehidupan masyarakat, termasuk kompleksitas hubungan kekuasaan dan kekuasaan dan kekayaan budaya yang mempengaruhi pemahaman mereka. Pendekatan teoritis seperti fenomenologi, etnografi, dan grounded teori memberikan sudut pandang yang berharga untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sudut pandang yang mendalam. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan unik dari setiap proyek penelitian. Ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif memegang peran penting dalam penelitian tindakan dalam domain pendidikan masyarakat, menaruhkan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian kuantitatif ditandai dengan penekanannya pada data numerik, analisis statistik, dan penyelidikan sistematis hubungan antar variabel. Tidak seperti metode kualitatif yang berfokus pada eksplorasi pengalaman dan mana subjektif, metode kuantitatif berusaha mengukur dan mengukur fenomena dengan cara yang dapat direplikasi dan objektif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti memanfaatkan berbagai teknik seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik yang untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data mereka yang diperoleh. Keunggulan utama dari metode kuantitatif adalah kemampuan untuk memberikan pengukuran yang akurat dan bukti statistik yang dapat diandalkan untuk mendukung temuan penelitian. Selain itu, metode ini juga memfasilitasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan dari sampel populasi yang lebih luas. Proses penelitian kuantitatif melibatkan serangkaian langkah penting seperti merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis data dan menginterpretasikannya. Kemudian ada metode campuran. Penelitian metode campuran telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir sebagai pendekatan serbaguna yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kompleks dalam konteks pendidikan masyarakat. Pada intinya, penelitian metode ini mengakui sifat komplementer dari pendidikan kualitatif atau keduanya yang sebelum itu. Mengakui bahwa setiap metode menawarkan kekuatan dan keterbatasan yang unik. Metode kualitatif seperti wawancara kelompok fokus dan pengamatan memungkinkan peneliti untuk mengeksplor nuansa pengalaman, persepsi, dan makna manusia, menawarkan wawasan yang kaya dan kontekstual ke dalam fenomena sosial yang kompleks. Di sisi lain, metode kuantitatif termasuk survei, eksperimen, dan lainnya memfasilitasi pengumpulan sistematis dan analisis data numerik yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola tren dan asosiasi pada skala. Integrasi kedua metode ini dalam penelitian metode campuran memberikan banyak keuntungan. Dengan triangulasi data dari berbagai sumber, peneliti dapat meningkatkan validitas temuan mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode seperti menggabungkan wawasan kualitatif dengan bukti kuantitatif. Lalu ada metode riset aksi partisipatif atau PAR. Riset aksi atau PAR berdiri sebagai pendekatan metodologis yang kuat dalam ranah pendidikan masyarakat, menawarkan perangkat transformatif yang memberdayakan individu dan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses penelitian dan mendorong perubahan sosial. PAR menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, survei, pemetaan partisipatif, foto voice, dan penelitian yang dipimpin oleh masyarakat. Memprioritaskan suara kelompok-kelompok marginal melalui analisis data partisipatif, peneliti dan anggota masyarakat menafsirkan temuan bersama-sama. PAR menekankan siklus dan tidak akan berulang, memungkinkan peneliti dan masyarakat menghasilkan pengetahuan, merefleksikan dinamika kekuasaan, dan mengembangkan strategi tindakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Selanjutnya dan mengevaluasi dan merefleksikan riset aksi. Evaluasi dan refleksi berfungsi sebagai komponen integral dari proses riset aksi dalam pendidikan masyarakat, memfasilitasi pembelajaran, peningkatan, dan akuntabilitas berkelanjutan. Penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan menilai sejauh mana tujuan penelitian telah tercapai, serta proses dari hasil intervensi, metodologi, evaluasi, dan bervariasi tergantung pada sifat proyek penelitian, hasil yang diinginkan, dan preferensi pengaruh kepada masyarakat. Metode evaluasi yang digunakan seperti
survei, wawancara kelompok, fokus, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk pengumpulan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang hasil pengalaman peserta dan proses implementasi proyek. Pentingnya menetapkan tujuan dan indikator evaluasi yang jelas dan terukur untuk mengukur dampak intervensi dan mengambil keputusan berdasarkan data. Oke, sudah di penghujung. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.